Sahabat Kompas.com, kepastian duet Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024 dinilai semakin terang. Bagaimana tidak, kedua tokoh itu semakin menunjukkan keeratan hubungannya. Seperti yang terjadi pada Senin 8 Agustus 2022. Prabowo dan Caimin bersama-sama berangkat dari Masjid Sunda Kelapa menuju kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Kedatangan mereka tak lain untuk mendaftarkan parpolnya masing-masing di kontestasi pemilu 2024. Dalam kesempatan itu, mereka juga menyinggung soal koalisi. TTM ya, TTM. Apa tuh? Teman tapi mesra, tapi TTM lagi. Apa tuh? Tunggu tanggal mainnya. Itu di dalam piagamnya, Cak. Cak, kapan tanggal mainnya, Cak? Dari PKB kapan mainnya, Cak? Turun Caimin punya pantunnya. Oh iya, pantun yang tepat. Boleh. Gulo Jowo, Nah. titek ulang ya. Relax. Gulo Jowo, titik kayak nang papan. Pak Prabowo memenuhi harapan. Harapan apa, Pak? Satu lagi. Harapan siapa? Kalau muslimin dan muslimat, Caimin membawa selamat. Harapan apa, Pak? Tak hanya menunjukkan keeratan hubungan, kesempatan tersebut juga dimanfaatkan Prabowo untuk berbicara soal Capres 2024. Ia mengaku siap jika diminta para kadernya untuk kembali mengikuti Pilpres 2024. Ia juga tak bisa menolak jika dalam Rapimnas Partai Gerindra, semua kader sepakat untuk kembali mengusungnya sebagai Capres. Namun begitu, Rapimnas Partai Gerindra itu masih akan berlangsung 3 hari lagi atau tepatnya pada Jumat 12 Agustus 2022. Kemudian keesokan harinya atau tanggal 13 Agustus, Prabowo akan bertemu dengan PKB untuk membahas pembentukan koalisi. Ya kita lihat hasil Rapimnas, tapi kalau memang saya dapat tugas, saya anggap tugas itu tugas yang suci untuk berbakti dan mengabdi kepada rakyat. Tentunya harus saya terima dengan baik, seandainya nanti benar-benar dicalonkan. Meski belum resmi, koalisi yang nantinya dibangun Gerindra dan PKB ini mendapat respons positif dari sejumlah pihak. Salah satunya Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaidi. Menurut Ari, koalisi Gerindra dan PKB sebagai bentuk kerjasama ideal dari kedua partai politik itu bakal saling mengisi. Ia juga menyarankan agar koalisi ini bisa menaruh Prabowo sebagai kandidat Capres. Di sisi lain, hingga Senin 8 Agustus 2022, total sudah ada 18 partai politik yang mendaftar sebagai partai politik calon peserta pemilu 2024. Mereka adalah PDI Perjuangan, Partai Keadilan dan Persatuan atau PKP, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Partai Persatuan Indonesia atau Perindo, Partai Nasdem, dan Partai Bulan Bintang atau PBB.
Kemudian ada pula Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN, Partai Garda Perubahan Indonesia atau Garuda, Partai Demokrat, dan Partai Gelombang Rakyat atau Gelora. Sementara itu, partai yang barusan mendaftar adalah Partai Republiku, Partai Hanura, Partai Gerindra, dan PKB. Anggota KPU Idam Holik menyebut sejauh ini sudah ada 9 partai yang berencana untuk mendaftar. Kemudian ada 14 partai lagi yang belum mengonfirmasi rencana pendaftarannya. Jadi dengan demikian, berdasarkan data yang ada di kami, ada 41 partai politik pemegang akun sipol. Ya, jadi dengan demikian ada 14 partai politik lagi yang belum mengkonfirmasi atau menyampaikan rencana pendaftaran mereka ke KPU. Ya, jadi dengan demikian dari awal hingga akhir sudah ada 28 partai politik ya yang sudah mendaftar itu sebanyak 18 ya, yang sudah mendaftar sebanyak 18 ya, sebanyak 18, yang selanjutnya itu ada 9. Ya, ada 9 partai politik. Jadi selebihnya 14 partai politik lagi yang belum menyampaikan surat konfirmasi kepada kami. Sementara itu, rencana pendaftaran partai politik ke KPU juga disampaikan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Koalisi yang terdiri dari Golkar, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 ini akan menyambangi KPU pada Rabu 10 Agustus 2022. Setelah mendaftar bersama, KIB juga akan mengadakan acara bersama pada Minggu 14 Agustus 2022. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, Jernih Melihat Dunia.